Mari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hidup kami sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kasih-Mu, hidup-Mu melimpah memenuhi hidup kami. Malam hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali di dalam hadirat-Mu. Semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Biar malam hari ini kami boleh bersama-sama menundukkan diri kami di hadapan-Mu, dan Engkau sendiri Allah yang terus menyatakan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi katakan, ku telah berhenti. Ku telah berhenti dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau ingini. Haleluya. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau kehendaki. Apa yang Kau rindukan terjadilah dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya rancangan-Mu, hanya rencana-Mu yang terjadi dalam kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tak ada yang dapat kami banggakan. Muka-Ku Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi
kami percayai. Ku percaya di selapmu Sibhit. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Takkan juga caramu. Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Di setiap langkah hidupku tak terbatas kasih-Mu. Tak kedua jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu Tuhan, caramu mengangkatku. Terima kasih Tuhan buat caramu untuk membawa kami untuk selalu tinggal di dalam Engkau. Setiap hari mengalami Engkau. Setiap hari menikmati kehadiran-Mu yang nyata di antara kami Tuhan. Tak terbatas. Sekali lagi katakan caramu mengangkatku. Caramu mengangkatku. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Terbatas kuasa-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya.
yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku harapkan, Kau yang ku kagumi. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya Tuhan. Kami mau selalu tinggal bersamamu Tuhan. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. You are my everything to us. Oh, tiada Allah yang sepertimu, tiada Allah yang sepertimu, Allah yang berlimpah dengan kasih dan anugerah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau segalanya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengagumi karya-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat cara-Mu untuk mengangkat kami. Terima kasih buat cara-Mu untuk membentuk hidup kami setiap hari, supaya hidup kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di dalam hari-hari kami. Setiap hari ketika kami menjalani kehidupan kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh mengalami firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami menaruh harap kami kepadamu. Kami menaruh iman percaya kami sepenuhnya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Apa yang Kau katakan, semuanya Engkau Allah yang menggenapinya sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari semua nyanyi haleluya.
Dari tatanya yang kudus mengalir sungainya Allah ke bumi. Amin. Dari tatanya yang kudus mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung dari tatanya. Dari tatanya yang kudus mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung. Sekali lagi katanya. Dari tatanya yang kudus mengalir sungainya ke bumi, menyegarkan setiap jiwa yang berlindung. Sungainya Allah, sungainya Allah, membuatku menari. Sungainya Allah, bebaskan hati. Sungainya Allah, membuatku bersuka, dan ku bersuka. Sungainya Allah, membuatku menari. Sungainya Allah, bebaskan hati. Sungainya Allah, membuatku bersuka, dan ku bersuka. Allah di sini, dan ku bersuka, dan ku bersuka, dan ku bersuka. Dua kali lagi, sekali lagi, dan ku bersuka. Allah di sini. Haleluya. Kita bersuka cita karena memiliki Tuhan yang hebat. Amin. Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah anugerah-Mu. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Kau erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan, ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah
Engkau tujuan hidupku, Tuhan. Engkaulah alasan untuk kami hidup. Engkaulah tujuan hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau memilihku dan selamatkan hidupku. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat hidupmu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataanmu yang memimpin langkah hidup kami setiap hari. Terima kasih buat perkataanmu yang menjadi sumber hidup kami setiap hari. Kesabaranmu, terima kasih buat cintamu yang tak terbatas, yang kau limpahkan dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kasih buat malam hari ini kami bersekutu kembali Tuhan. Kami datang kembali di hadirat-Mu. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami senantiasa. Engkau mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami taklukkan seluruh pikiran kami, kehendak kami dan perasaan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Oke, shalom semua. Cek satu. Mana yang ulang tahun ya? Selamat ulang tahun Jelita. Oi. Selamat ulang tahun. Wah. Baru dia senyum. Oke. Oke, baik. Mari kita mulai. Oke. Oke, ini dia. Bukan tugas yang mudah untuk membentuk manusia normal yang memanifestasikan Tuhan. Ini khususnya berlaku bagi orang-orang yang lahir di negeri Sinaga Merah yang sangat besar, yang berkualitas buruk dan membutuhkan firman dan pekerjaan Tuhan selama jangka waktu panjang. Gitu ya.
Jadi jangan tidak sabar untuk melihat hasilnya. Engkau harus proaktif dalam makan dan minum firman Tuhan dan mengerahkan upaya lebih besar pada firman Tuhan. Jadi saudara, dengan mengatakan demikian, supaya orang yang mendengarkannya terus mengaktifkan gitu kesadarannya gitu untuk makan dan minum firman Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun terkadang kita merasa seperti ditinggalkan gitu ya, sebentar ya. Gimana suaranya? Back soundnya, back sound sudah oke? Enggak? Sudah oke? Oke, baik. Baik. Jadi itu tujuannya ya. Tujuan ketika kita mengalami mungkin seperti yang saya katakan tadi pagi gitu ya. Kita merasakan sendirian, kita merasakan ditinggalkan gitu ya. Kita merasa tawar hati, kadang kita kecewa gitu ya. Sampai kita menemukan satu titik atau satu keadaan di mana kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa firman gitu. Jadi kalau kita sampai pada keadaan itu saudara ya, maka kita mulai akan mengenal Tuhan itu gitu. Jadi untuk mengenal Tuhan itu ternyata butuh waktu lama sekali gitu. Mengenali dia walaupun dia memenuhi segala sesuatu. Jadi ketika kita mendengarkan satu firman ya, lalu kita terapkan gitu firman itu gitu. Ketika kita belajar misalnya, Tuhan gimana sih caranya menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap hari kan kita lalui hidup kita ini, kalau kita mau jujur sepertinya kan Tuhan tidak ada gitu. Apalagi dengan segala kesibukan kita gitu, dengan segala permasalahan yang ada. Apalagi kalau kita tenggelam memikirkan segala kebutuhan, keperluan kita, apa yang kita hadapi gitu ya. Di situ kita tidak merasakan kehadiran Tuhan gitu. Padahal saudara, kalau kita mau sadari, Tuhan itu lebih nyata dari segala sesuatu gitu. Betulkah saudara? Hal yang paling kecil sekalipun saudara, hal yang paling kecil sekalipun saudara, dia nyata gitu. Dia ada gitu. Nah, jadi saudara, ketika kita mulai bergantung kepada Tuhan gitu, lalu dia mulai dia mulai menyatakan dirinya sedikit gitu. Ketika kita menyembah dia, kita merasakan sesuatu gairah gitu, atau semangat gitu. Kan kita tahu kan kondisi hati kita ketika kita menyanyi, ketika kita menyembah, ada rasanya kan memang ketika kita menyanyi kita gak merasakan sesuatu gitu. Jadi sudah jadi rutinitas gitu. Tetapi ada satu masa di mana ketika kita menyanyi, kita merasakan sesuatu gitu, indah gitu, menyanyi untuk Tuhan gitu. Nah,
Walaupun sebetulnya itu tidak bisa dikatakan bahwa kita sudah menyenangkan dia. Sebetulnya yang masih disenangkan adalah kita. Tetapi begitu kita itu sebetulnya mengalami satu sukacita, itu mengalami satu semangat gitu, maka hati Tuhan juga senang sebetulnya gitu. Dia bisa melupakan, saudara, segala pelanggaran kita, segala kesalahan kita gitu, segala keteledoran kita, dia bisa lupakan gitu. Ketika dia melihat ada semangat yang terpancar dari wajah kita, saudara. Nah, jadi saudara, hal-hal seperti itulah sebetulnya yang terus kita kejar gitu. Ketika kita bersekutu dalam firman-Nya. Akan banyak sekali kita temukan ketika kita mulai merenungkan firman-Nya gitu ya. Kita fokus misalnya satu kalimat saja gitu ya. Maka kita pasti merasakan sesuatu gitu. Kayak tek gitu. Oh, iya Tuhan ya. Misalnya saudara, ketika kita katakan, Tuhan, Engkau kan ada dalam segala sesuatu ini kan. Kita bayangkan, kita mencari-cari gitu ya. Sambil hati kita itu penuh kerinduan gitu. Ingin memandang wajahnya gitu. Jadi ketika kerinduan kita makin kuat, kan Tuhan langsung respon sebetulnya. Iya, sedikit saja kita berikan. Karena kan sebetulnya kan kita tertawan dengan kondisi di sekeliling kita kan. Atau kondisi yang sedang kita pikirkan. Jadi makanya sebetulnya kenapa dikatakan anak kecil itu yang punya kerajaan sorga? Karena anak kecil itu dia nggak punya masalah gitu loh. Dia bukan kayak orang tua yang punya masalah gitu. Dia bukan kayak orang besar yang bisa sakit hati gitu ya. Anak kecil nggak bisa gitu. Dia cepat sekali melupakannya gitu. Beda dengan orang besar gitu. Karena dia sudah berpikir kan. Nah, jadi ketika kita belajar gitu ya, mengingat Tuhan gitu, mengingat firman-Nya, mengingat Dia, bisa membayangkan gitu, wajah Tuhan itu seperti apa sih gitu. Kondisi hati Tuhan itu seperti apa sih? Kan kita sudah melalui berbagai macam kondisi hati kita kan. Dari situ sebetulnya kita sudah mulai tahu tentang kondisi Tuhan gitu. Jadi dari firman-Nya itu saudara, ketika dia mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit tentang dirinya. Apa sih? Enggak loh. Udah lewat tadi? Lama. Oke. Hai. Oke ya, coba saya sambil lihat di sini nanti ya, supaya kelihatan deh. Dan caranya. Oke, baik. Apalah iklannya tadi? Baik. Jadi jangan tidak sabar untuk melihat hasilnya.
engkau harus proaktif dalam makan dan minum firman Tuhan dan mengerahkan upaya lebih besar pada firman Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan ya. Jadi kalau dia mengatakan seperti ini saudara, apa ya? Itu nasihat gitu. Karena begini saudara. Jadi ketika dia mulai menerangkan, kan sebetulnya kan begini saudara. Tentu Tuhan itu tidak akan memaksa-maksa kita untuk mencintai dia kan. Untuk mengasihi dia. Tentu itu memuakkan bagi Tuhan lah. Sama lah seperti saudara. Gak mungkin saudara memaksa-maksa orang untuk mengasihi saudara. Gak mungkin lah gitu. Ya. Nah, tapi kalau Tuhan menyatakan ini, sebetulnya demi kita, lebih banyak demi kita gitu. Karena dia tahu saudara, kalau kita itu terlena dengan dunia ini, maka dunia ini akan menjejali kita dengan masalah gitu. Akan menganiaya kita gitu. Dia akan terus menunjukkan segala kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Jadi begitu kita itu penuh dengan segala kebutuhan dan keinginan, maka kita jadi sedih. Kan coba lihat Raja Ahab gitu. Itu sampai dia itu kan, wah, itu kan yang membuat Isabel itu muncul gitu. Sampai terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan gitu ya. Hanya masalah kebun anggur Nabot gitu kan. Dia bisa punya yang lain gitu. Tapi karena dia raja gitu, jadi tadinya sih sebetulnya dia adil. Sebetulnya dia kan gak berhak gitu kan. Tapi sampai kebutuhan yang sangat, dia bisa punya yang lain gitu kan. Kenapa harus kebunnya si Nabot ini gitu? Kenapa gak yang lain gitu? Makanya tepat dalam keadaan seperti itu, si Isabel datang, si iblis datang, saudara. Nah, seperti itu seringnya manusia itu, saudara. Harga dirinya yang sangat tinggi. Makanya saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan, bagaimana kita lepas gitu ya dari segala permasalahan itu gitu, adalah dengan kita mengenali wataknya gitu. Adakah orang yang lebih kaya dari Tuhan? Adakah orang yang lebih hebat dari Tuhan gitu? Dan mana mungkin kan? Dia itu pencipta gitu. Tapi kenapa dia mau menjadi hamba gitu? Ya kan? Tujuannya itu sebetulnya tidak ada lain. Kenapa lagi? Ada masalah lagi? Kasih tahu ya kalau iklan ya. Coba tahu? Oh, matikan aja lah ini. Ada aja ini. Udah saya matikan aja. Kebetulan dapat yang banyak iklannya gitu. Udah saya matikan. Aduh. Oke. Baik. Apabila engkau, lanjut aja ya. Selesai membaca firman-Nya, engkau harus dapat menerapkannya dalam pengamalan. Sesungguhnya. Bertumbuh dalam pengetahuan, wawasan, kebijaksanaan, dan hikmat dalam firman Tuhan. Tahukah saudara? Semua yang nanti difirmankan ini, semua ini adalah pengalaman Tuhan ketika dia itu menjadi manusia.
Maka diajarkan kepada kita semua firman ini. Makanya firman ini sangat jauh berbeda dengan firman yang diucapkan dari sorga gitu. Jadi firman yang diucapkan ini dari bumi gitu. Dari Tuhan yang berinkarnasi. Bedakan ya. Jadi ini bukan manusia biasa yang berfirman kepada kita, tapi Tuhan itu sendiri. Saudara mesti percaya ya gitu. Jangan ini lagi, jangan apa namanya, jangan mau direcoki dengan apa namanya pikiran-pikiran yang lain lagi gitu. Kalau dulu Tuhan pernah menjadi manusia, kalau dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, itu kabar baik. Itu beritanya, itu Injilnya. Namun tidak bisa berhenti sampai di situ. Sekarang kita mesti mulai menerapkannya. Jadi kalau diceritakan semua ini sudah terlebih dahulu dialami oleh dia gitu. Nanti dari sini, saudara akan bisa tahu kehidupan apa nanti yang akan kita hadapi di depan. Makanya dengan semua ini, makanya dikatakan gini ya, coba perhatikan. Engkau harus dapat menerapkannya. Karena dari menerapkannya itulah baru engkau menjadi bijaksana nantinya. Engkau jadi tahu gitu. Oh, itu maksudnya ya. Makanya ketika saya kenapa saya terus bisa bicara gitu ya. Makin lama makin bebas. Tuhan itu juga makin lama makin bebas. Tentu karena kan dia tahu nih kondisi dalam hati saya, dia tahu gitu. Tentu dia tahu juga kerusakan saya, dia tahu gitu. Suatu saat misalnya saya jadi bagaimana, dia tahu gitu. Karena kan dia itu juga menjadi penjaga bagi seorang manusia untuk dia tetap jadi manusia. Mengenai Tuhan yang berinkarnasi itu urusan dia gitu. Jadi ketika dikatakan kita itu dari pelaku pelayanan gitu kan. Sementara begitu disebut itu kan, kita itu manusia itu karena rusak itu nggak mau disebut pelaku pelayanan gitu. Ketika Tuhan menjelaskan membandingkan antara Paulus dan Petrus, kita langsung memihak, masa sih begitu? Masa sih Paulus begitu? Bukan itu maksudnya Tuhan. Bukan berarti kita jadi misalnya jadi mengidolakan Petrus juga. Bukan itu maksudnya. Tapi cara hidup yang mesti kamu belajar gitu. Jadi ketika Tuhan menyingkapkan siapa Paulus, siapa Petrus, bukan membuat kita itu jadi apa? Jadi kubu gitu, bukan. Tetapi untuk mengajari kita, gini loh. Cara hidupnya Petrus ini kayak gini, beda dia gitu loh. Tetapi pada waktu itu, pada waktu dia kepada Petrus, dia tidak mengatakan itu. Dia hanya begini, Tuhan itu hanya memancing dia gitu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ketika dia habis menyangkal gitu ya, lalu dia menangis saudara di kamarnya yang tersembunyi gitu ya. Karena dia, aduh Tuhanku, aku nggak bisa mengasihi engkau ya. Mana caranya mengasihi engkau gitu. Dia nggak peduli saudara dengan sekali khotbah dia menghasilkan 3.000 orang, dia nggak peduli. Bagi dia itu nggak penting saudara. Tidak seperti Paulus. Oh, dia berusaha saudara menyaingi Petrus saudara. Makanya saudara, aku nggak mau nih pelayanan di sini gitu. Aku tidak mau membuka pelayanan di tempat yang sudah orang buka gitu dia. Dia pergi kemana-mana gitu karena dia yakin sekali gitu. Lagian juga kan nubuatan tentang dia kan luar biasa gitu. Sama saudara ketika saya mendapatkan nubuatan itu kan dari guru kita gitu kan.
Pastilah ada sesuatu seperti yang dialami oleh Paulus gitu. Tapi sekarang baru disingkapkan dia. Tapi kan untuk mengetahui kerusakan saya itu kan saya harus mendengarkan firman ini kan, mengikutinya kan. Oh gitu ya Tuhan ya. Oh makanya kemarin engkau tahan ya supaya nggak pergi gitu ya. Baiklah. Gitu. Jadi ketika saya mulai melihat itu saya taat gitu ya. Oh, saya mulai perhatikan gitu. Apa sih yang dilihat Tuhan ya dari hati saya gitu ya. Tadinya saya pikir apa sih pentingnya saya gitu. Tapi begitu saya mulai memperhatikan firman-Nya, oh iya saya spesial juga ya gitu. Karena apa? Memang semua spesial di hadapan dia. Tapi yang lebih spesial itu adalah yang berani memperhatikan firman Tuhan. Jadi bijaksana gitu loh. Jadi kalau kita sudah mendengarkan firman yang seperti ini, harapan dia begini, udah jangan kamu terlalu fokus kepada hal-hal dunia ini gitu loh. Kalau misalnya kamu ada masalah di pekerjaanmu, cepat tinggalin gitu. Maksudnya tinggalinnya jangan kamu fokus di situ gitu. Masalah apa saja gitu. Langsung pandang ke atas, menengadah ke atas gitu. Tuhan tolong. Aku jadi kecewa hari ini gitu. Muka aku jadi muram hari ini Tuhan. Kok aku gak bisa lolos ya. Tuhan, tolong aku Tuhan. Gitu. Kan gak bisa kayak gini kan Tuhan. Gitu. Kan gak bisa kalau hatiku menyimpan sesuatu yang tidak bagus di hatiku kan. Hubunganku jadi terganggu dengan engkau kan Tuhan gitu. Kan gak bagus begitu kan Tuhan gitu. Disitulah namanya kita mulai menerapkan firman Tuhan gitu. Ketika kita lakukan setiap hari, ayo belajar terus. Cari Tuhan. Cari wajah Tuhan gitu. Nah, seperti itulah kehidupan yang dialami oleh Petrus. Wah, ketika dia habis nyangkal itu saudara, aduh sedih sekali dia saudara. Apalagi dipandang lagi sama Tuhan gitu. Tuhan gitu ya. Gak bisa, aku gagal Tuhan gitu. Aku bisa nyangkal engkau ya Tuhan. Sampai dia gak bisa lagi mengingat saudara. Segala firman yang diucapkan Tuhan selama dia hidup gitu. Selama dia masih ada gitu. Jadi masa ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia orang mati itu ya. Dari mulai Jumat itu kan, Jumat, Sabtu, dan Minggu pagi itu. Sebelum Tuhan bangkit itu. Sebelum dia dengar kabar gitu kalau Tuhan sudah bangkit itu. Wah, itu masa yang sangat suram bagi dia. Tapi saudara, terus diingat dia itu saudara. Sampai masa tuanya saudara. Nah, jadi tapi sekarang ini saudara, ini berbedanya adalah jadi Tuhan itu sudah mengalami perjalanan jadi dari sejak dia itu bangkit, kan dikatakan kan dia naik ke sorga gitu. Artinya dia naik ke sorga itu ya sebetulnya dia ada pada tempatnya lagi gitu loh. Jadi jangan bayangkan lagi gini ya, ada Yesus gitu, lalu ada Bapa gitu. Jangan gitu anggapannya, nggak bisa gitu ya. Karena dia satu. Tuhan itu satu. Allah kita Esa gitu. Oke? Nah, jadi setelah dia datang kembali, jadi roh yang sama, Yesus yang sama, yang sudah perjalanan yang panjang melihat murid-muridnya, melihat perkembangan murid-muridnya semua. Sampai terjadi Kristen di mana-mana gitu kan. Kan dia bilang kan Tuhan berdoa untuk orang-orang yang sesuai dengan pemberitaan mereka kan.
yang percaya kepada Tuhan oleh karena pemberitaan mereka kan? Oke? Nah, jadi saudara kan diikuti semua kan? Jadi ketika dia mulai eh, menampakkan diri, ketika mulai diumumkan gitu, kan hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan lah yang akan melihat pertama kali kedatangan Tuhan. Kan itu cirinya yang pertama kan? Saudara, semua pada waktu itu saudara, orang-orang Yahudi sebetulnya semua mereka itu menanti-nantikan. Tapi ada orang memang yang benar-benar seperti Simeon lah, seperti Petrus dan murid-murid yang lain, Filipus dan segala macam. Sebetulnya mereka itu kenapa mereka jadi murid? Sebetulnya memang mereka benar-benar semua pada waktu itu menantikan Mesias gitu loh. Cuman mereka tidak tahu Mesias itu munculnya kayak gimana. Yang taunya nanti oh lahir di sini segala macam gitu loh. Tapi sebelum Yesus itu muncul, jadi pada waktu kan umurnya Petrus dengan Yesus itu kan hampir mirip, saudara. Ya beda-beda setahun 2 tahun gitu, sepantaran gitulah. Kan pada waktu Yesus itu umur 12 tahun, kan dia sudah terkenal kan sebetulnya, betul nggak? Tetapi pada waktu itu dia belum dideklar gitu. Jadi dia disembunyikan oleh Tuhan gitu. Saudara mesti percaya. Kenapa? Karena sebetulnya kan Tuhan itu bisa bersembunyi gitu. Hebat dia kan gitu. Saudara percaya kan dia menjadi manusia kan? Dia berinkarnasi kan? Nah, sama dengan kedatangan yang kedua ini, saudara. Jadi bagaimana dia bisa mengucapkan firman ini? Tentu dia ini, jadi ketika pertama kali, jadi bejana ini, gitu ya. Ketika dia pertama kali sadar gitu. Oke, sadar dan mengucapkan gitu ya. Nah, dia merasakan bagaimana sama seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi sama seperti ketika saudara kan melihat nih, ketika saya bicara sama saudara. Oke, saudara kan perhatikan gitu kan. Dari ketika mulai kemarin ketika mulai dikatakan tentang anak laki-laki itu kan. Saudara kan mulai melihat gitu. Hikmat yang muncul, kebijaksanaannya, perkataannya, cara menerangkan gitu kan. Tetapi kan saya ngalami sendiri. Saya bisa ceritakan sama saudara. Kira-kira semua yang dikatakannya ini, inilah pengalaman dia. Makanya dikatakan kau mesti menerapkan. Jadi saudara, ketika dia benar-benar dikatakan dia adalah Tuhan yang datang kedua kali ini, dari mana kita tahu kalau itu benar? Dari firman-Nya. Dari situ saudara-saudara akan lihat gitu. Dari mana saudara mengalami pertumbuhan? Dari mana saudara mengenal kalau ini adalah Tuhan itu sendiri? Dari saudara menerapkannya. Cobalah terapkan. Maka semua yang dikatakan ini akan saudara amini. Dan engkau akan mengerti apa artinya didapatkan oleh Tuhan. Bukankah segala sesuatu ini miliknya Tuhan? Adakah orang yang bisa menahan? Kita ciptaan loh. Kalau kita ini logika berpikir kita begini. Mungkinkah kita itu bisa memberontak sama Tuhan? Kita ciptaan loh. Gak mungkin kan? Harusnya kan gak mungkin kan? Oh kita ciptaan kok. Kan sukanya dia mau ngapa-ngapain gitu.
Jadi kalau kita dikasih kebebasan, itu juga anugerahnya dia gitu loh. Karena dia ingin benar-benar menikmati kita. Dia pengen puas sekali akan kita gitu loh. Lalu saudara, dia mengucapkan firman. Dia sekali lagi berinkarnasi katanya. Gimana caranya seseorang bisa mengerti apa arti inkarnasi Tuhan? Jadi yang pertama kali, jadi ketika disebut ini yang sulung. Ya kan? Yang sulung artinya yang pertama kali. Menjadi Tuhan yang datang kedua kali. Oke? Lihat. Dia itu menjadi manusia. Dulu ketika Yesus itu, saudara, apakah murid-muridnya itu nyembah-nyembah dia enggak? Ada enggak, saudara? Enggak kan? Betul enggak? Adakah muridnya itu? Kenapa mereka muridnya itu bisa bebas? Kenapa sampai bisa menyangkali Tuhan Yesus? Kenapa sampai si Yudas itu bisa menipu, mengkhianati Tuhan gitu? Kenapa? Kenapa saudara? Saudara berpikirlah gitu. Ya karena Tuhan itu pada waktu itu memang jadi manusia gitu. Karena ditanggalkan dia kealahannya di sorga. Makanya saudara, ketika Tuhan dulu, ketika akan mau ditangkap itu dia kan, engkaukah orangnya? Akulah dia, terlempar kan. Terlempar orang itu karena apa? Karena kedaulatan Tuhan itu dinyatakan gitu. Makanya saudara, setiap kali dia ini gak ada yang bisa sentuh dia. Makanya dia kemarin katakan, bagaimana tidak ada yang bisa menangkap dia. Dia dilindungi. Nah, saudara, ketika dia berfirman kan, pertama-tama kita disebut itu sebagai pelaku pelayanan. Jangan tersinggung. Karena orang yang merendahkan hatinya akan diangkat. Gitu. Setia gitu. Makanya dia katakan berbahagia kalau kamu dianiaya. Gak usah pikirkan, jangan pikirkan seperti Paulus lagi. Paulus itu mikirin surga aja gitu. Mikirin yang di atas aja gitu. Dia gak mikirin gimana mengenal Tuhan yang menjadi manusia. Dia gak mikirin bagaimana ketika dia direndahkan itu loh. Dia gak menghidupi kehidupan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia bisa ketika ditinggalkan oleh murid-muridnya, ketika dikhianati. Ya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia dikhianati kok. Nah, saudara, jadi ketika kita mengalami itu semua, dia perhatikan sikap hati kita setiap hari. Dia perhatikan. Kita bekerja, diperhatikan dia. Kita menghadapi keluarga kita, dia perhatikan. Iya. Oh, masa sih dia ya bisa lah saudara, orang dia Tuhan kok. Kenapa bisa? Karena kita mulai memberikan hati kita kepada dia.
Untuk yang lain-lain saudara, misalnya untuk bangsa-bangsa yang lain. Oh, diperhatikan semua. Karena segala sesuatu yang bergerak di muka bumi ini, yang sekecil apapun, tidak ada yang luput pada pandangannya. Ada yang menjagai semua. Makanya semua bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi saudara, dengan kita mulai mengerti, oh gitu ya Tuhan ya. Jadi kita ngalami sedikit. Jadi sampai kita itu oh ini ya. Jadi ketika dia bilang, makanya kalau dikatakan dalam pengetahuan, wawasan, kebijaksanaan dan hikmat dalam firman Tuhan. Melalui ini engkau akan berubah tanpa menyadarinya. Nah, gitu loh. Jadi firman yang kau terapkan. Jadi sekarang firman yang diucapkannya ini benar-benar dia yang mengucapkan sendiri. Tetapi dari perspektif manusia. Tapi bukan dari manusia rusak. Karena kan dia pilih dulu. Dia pilih satu orang. Jadi ketika dia berfirman, sama kan seperti dia berfirman kepada Maria. Dia utus malaikatnya kan. Siapa Maria? Cobalah ingat gitu. Siapa Maria? Engkau akan mengandung. Kan firman. Maka jadi kan? Sama saudara. Iya, oh dia pencipta. Ketika orang tuanya Musa melihat, waduh, kan harusnya mati kan Musa kan? Tapi Tuhan mau membangkitkan seorang penolong bagi Israel. Ya kan? Lalu saudara, tanpa sepengetahuan daripada orang tuanya Musa, rasa kasihnya itu bangkit. Karena dia lihat elok parasnya Musa gitu. Lalu dengan iman, dia selamatkan anaknya. Singkat cerita terjadilah, walaupun dia diangkat menjadi anaknya putri Firaun gitu kan. Tapi tetap akhirnya bisa dirawat oleh ibunya sendiri gitu. Setiap kali kasih disusuin, dibalikin lagi gitu kan. Sampai akhirnya kan pastilah orang tuanya kan pasti kan ngomong lah, bernubuat lah sama si Musa ini kan. Betul nggak? Walaupun Musa pada waktu itu masih bayi, pastilah semua saudara, pasti kasih dari seorang ibunya itu sampai kepada dia kan. Gak mungkin lah saudara, ibunya gak mendoakan Musa, pastilah didoakan dia. Dan doa yang dinaikkan dengan kasih, pasti didengarkan oleh Tuhan. Lagian kan Tuhan yang merencanakan semuanya. Makanya, walaupun Musa itu menolak untuk dipilih oleh Tuhan, bisakah? Mana bisa? Kenapa gak bisa? Kenapa gak bisa? Kan Musa ciptaan. Betul nggak? Nggak bisa enggak. Karena itu sudah dipilih.
Sama saudara. Ketika engkau menyadari dirimu adalah ciptaan, lama-kelamaan engkau akan berubah. Engkau tidak akan keras kepala lagi. Disitulah engkau mulai ditaklukkan oleh Tuhan. Sekeras apapun engkau nggak bisa lagi mengeraskan hatimu. Engkau akan menjadi lembut. Atau engkau akan menyatakan begini. Oh, atau mungkin kau mau dilemparkan gitu. Atau mau diusir dulu. Makanya saudara kalau saudara baca nanti saudara akan ada perkataan-perkataan seperti itu saudara. Kamu mengalami seperti itu? Oh, enggak Tuhan, enggak Tuhan gitu kan. Engkau mau mungkin katanya gitu kan. Ya, kok enggak coba aja gitu kan. Coba aja gitu. Kalau kita mulai sadar saudara, kita akan bilang gitu sama Tuhan, iya Tuhan. Tapi kan aku sudah coba mengasihi Engkau Tuhan. Makanya ungkapkan terus hatimu sama Tuhan gitu. Engkau mesti percaya Tuhan itu ada. Engkau mesti percaya Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Engkau mesti percaya kalau engkau ngomong pasti didengarkan oleh Tuhan. Ya karena dia Tuhan gitu loh. Dia bukan manusia. Kalau manusia saudara, kalau saudara dijumpai oleh orang yang menjengkelkan, masih maukah saudara menjumpai dia? Sulit kan? Sulit nggak? Sulit kan? Itu karena engkau manusia. Tapi kalau engkau Tuhan, gitu. Dengan siapa engkau menghadapinya? Jadi dia lihat kondisi hatimu bener enggak? Kamu datang, makanya dia tunggu kita itu letih lesu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beruang berat gitu. Makanya datang sama dia, jadi jangan takut. Ungkapkan gitu. Ketika engkau malas gitu kan, rasa malas itu gitu kan. Kan, kok nggak bisa ya? Gimana rasanya menyenangkan engkau Tuhan gitu. Gimana rasanya? Apa bisa aku menyenangkan engkau gitu? Kita berpikir kan? Kalau gitu Tuhan, kasihlah aku kasihmu gitu. Supaya aku bisa belajar mengasihi engkau. Kan mana bisa aku mengasihi engkau? Aku tidak menuntut banyak dari manusia, dia bilang. Makanya aku mengatakan, cukup sebesar biji sesawi saja. Itu sudah cukup. Oh, itu dalam maksudnya itu saudara. Oke, lihat. Engkau melalui ini, engkau akan berubah tanpa menyadarinya. Belajar ya, menerapkan ya. Engkau akan bertumbuh pengetahuanmu, wawasanmu. Seperti yang sudah dengerin gitu kan. Engkau akan lebih pintar. Iya, anak-anak juga begitu. Kalian juga begitu. Yang tadinya mikir, belajar aja banyak gak tuntas. SD, SMP, SMA gitu kan. Boro-boro mau kuliah gitu kan. Enggak lah, enggak terpikir gitu kan. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan, itu semua bisa dibuang. Iya, engkau lebih pintar dari orang-orang paling pintar, bisa kok. Engkau ciptaan yang mulia kok. Kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita berkuasa. Pengetahuan itu gak jauh.
Semua pengetahuan yang kalian pelajari itu kan pelajaran-pelajaran orang-orang terdahulu kan. Ngapain kita mesti tergantung ke situ gitu. Sementara pengetahuan itu punyanya Tuhan gitu. Pasti kalian lebih pintar daripada orang-orang dunia ini. Makanya lihat kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu. Kan mereka itu diajar pakai ilmu Babel kan pada waktu itu kan. Mereka sudah punya ilmu pengetahuan gitu. Sementara mereka itu apa? Sekolah mereka itu apa? Dari ajaran orang tua mereka aja kok. Tapi terbukti, tahu nggak? Sampai sekarang. Jadi dulu industri pertahanan mereka itu mereka buat di rumah gitu. Bagaimana caranya mereka bertahan dari serangan? Berkumpul seluruh orang Arab menyerang mereka. Iya. Bayangkan mereka dibusukkan terus, saudara. Yang bom rumah sakit di Gaza itu bukan Israel. Justru sengaja si Hamas ini bom gitu loh. Tapi dibuat nanti berita karena mereka memang sudah sentimen sama orang Israel gitu. Jadi mereka sengaja bom gitu. Jadi ketika mengungsi gitu kan. Kan mengungsi katanya kan diusir gitu. Katanya diserang mereka sama orang Israel. Lah, itu bukan watak orang Israel kayak gitu gitu. Ngapain mereka cari masalah? Mereka punya takut akan Tuhan kok. Mereka punya perjanjian. Mereka nggak seperti itu. Mereka bukan orang kafir. Mereka takut akan Tuhan. Jangan di ini masalah takut mereka akan Tuhan itu, saudara. Bagaimana mereka kembangkan pertanian mereka? Tahu nggak pada waktu mereka waktu dibagi tanah itu tahun 48, saudara. Itu yang mereka dapatkan itu adalah padang gurun tandus, saudara. Iya. Sama seperti ketika Lot berpisah dengan Abraham itu, saudara. Iya. Makanya seharusnya, kalau dibilang, seharusnya orang Palestina sudah merdeka. Siapa yang melarang mereka? Nggak ada. Cuman diantara mereka aja terus mereka itu loh. Perang sendiri, perang saudara. Dari dulu si Yasser Arafat itu, saudara. Kan terakhir kan sebetulnya dia sudah mau berdamai gitu. Tapi nah kelompok yang lain ini gitu. Jadi mereka itu benar-benar pintar sekali. Makanya jadi sekarang dengan kita itu mengenal firman Tuhan. Tuhan jadikan kalian berbeda gitu. Tuhan jadikan kalian spesial. Tuhan ubahkan pikiran kalian gitu. Libatkan aja Tuhan, panggil Tuhan. Dia sangat senang sekali ketika engkau mengingat dia. Engkau sadar kalau Tuhan ada. Jadi semua yang kalian dengar setiap hari, kalian juga bisa terapkan. Gak perlu kalian berpikir seperti kami berpikir orang tua, enggak. Justru kalian kan dibilang firman Tuhan, anak kecil yang mempunyai kerajaan sorga.
Justru kami para orang tua harus seperti orang kecil gitu, anak kecil. Yang gak nyimpan kesalahan gitu kan. Kalau kalian suka nyimpan kesalahan gitu, dimarahin orang tua, nyimpan gitu kan. Berarti kalian bukan anak kecil lagi. Sama lah kalian jadi orang besar gitu. Jadi kalian yang punya kerajaan sorga. Jadi bayangkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menumpangkan tangannya sama anak-anak kecil. Jadilah bebas di hadapan Tuhan gitu. Tunjukkan sama dunia ini. Kalau Tuhan ada dalam kalian. Gitu. Kalian gak perlu takut. Apalagi sekarang kalau ada musim bully-bulian gitu kan. Dibully gitu. Ngapain kalian takut gitu. Diancam misalnya gitu. Wih. Kalian mesti ingat dong Daud. Siapa aja dikalahin dia kok. Karena apa? Karena dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Kan gitu kan? Kalian juga masih seperti itu. Haleluya. Oke ya, lihat. Berubah tanpa menyadarinya. Jika engkau dapat menerapkan prinsip makan dan minum firman Tuhan, membacanya, mengenalnya, mengalaminya, dan melakukannya, engkau akan mencapai kedewasaan tanpa menyadarinya. Awalnya sih tanpa menyadarinya. Gitu. Tapi saudara dengan 3 tahun ini saudara. Hebat sekali loh. Iya saudara. Iya. Perhatikan ketika ngomong, ketika ini ya. Terlalu ini saudara. Luar biasa. Mulai bisa melihat kehidupan yang sesungguhnya. Mengerti ini, mengerti itu. Mulai sabar. Mengenali berbagai jenis orang gitu kan. Mulai mengetahui bagaimana cara menghadapi ini. Bagaimana ini. Bagaimana menghindari orang yang seperti ini. Mulai melihat Tuhan. Nggak pakai lagi belas kasihan kita gitu. Mulai melihat belas kasihan caranya Tuhan. Dia pimpin kita. Ketika kita harus sembunyi, ketika kita duduk di kaki Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Kita sabar gitu. Kita lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wow. Kita gak perlu mikirin apa yang terjadi besok. Kita cukup menjalani kehidupan kita setiap hari. Siapa yang diperhadapkan kepada kita? Ya. Dari sekarang kita bisa memikirkan hal yang indah. Dari sekarang kita bisa memikirkan anak-anak kita. Yang segera menghidupi kerajaan 1000 tahun. Menghidupi langit baru, bumi baru. Oh. Ya. Tuhan mengatur semuanya. Ya, kemanapun mereka pergi, dilindungi. Wah, kalau mungkin saudara ingat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dirampas dari orang tuanya. Ngeri gak itu saudara? Ngeri kan? Seperti yang dialami oleh Yusuf juga ketika dia dibuang itu. Ngeri gak? Ngeri kan? Tapi Tuhan mengatur semuanya kan? Ya enggak? Kalau kita ingat dari dulu saudara. Kalau kita pikirkan semua bisa mati berdiri kita saudara. Iya kan? Kalau kita mikirin semua masalah kita, mati berdiri kita saudara. Tapi coba lihat saudara, lewat enggak? Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengatur semuanya? Apakah yang diminta Tuhan dari kita?
Apa yang diminta Tuhan dari saudara? Bukankah dengan bertobat dan tinggal dengan tenang? Ya kan? Udah. Ketika kamu dianiaya, udah. Jaga hatimu. Tenangkan hatimu gitu. Ketika engkau rasanya punya banyak sekali kebutuhan gitu kan. Kita diserang di sana sini gitu. Kalau ingat waktu-waktu kemarin kan. Udah. Latih aja. Latihanmu cuman ini. Jangan kamu khawatir. Iya memang kayak gitu. Itu sangat simpel sebetulnya. Terbukti kok. Saya nggak minta apa-apa loh. Saya nggak minta, oh Tuhan gimana untuk bayar ini Tuhan. Oh enggak. Cuman kamu harus menjaga dirimu jangan khawatir. Itu aja kok. Saya ingat. Lihat. Masalah yang besar bisa lolos. Iya kan? Kan semua juga saudara sama kan? Masing-masing kan saudara punya masalah sama kan? Tapi coba lihat. Kenapa saudara bisa melewatinya? Kalau engkau bilang itu karena engkau, habislah engkau. Tapi kalau engkau bilang, terpujilah Tuhan. Tuhan membawa kami dari hari ke hari. Maka engkau bisa tularkan kepada orang lain. Itulah kabar baik. Makanya dengan dia mengatakan begini, tujuan dia supaya kita itu menjadi bijaksana gitu loh. Udah makanya dikatakan, engkau akan menyampaikan kedewasaan tanpa menyadarinya. Lihat ya. Jika engkau dapat menerapkan prinsip makan dan minum firman Tuhan, membacanya, mengenalnya, mengalaminya, dan melakukannya, engkau akan mencapai kedewasaan tanpa menyadarinya. Semua yang saya katakan itu saudara, kenapa saya bisa menjelaskan ini saudara? Itu karena mulai tunduk. Hati saya mulai begini, ini Tuhan. Oh iya begitu saudara, fokusnya. Jadi ketika saya pertama kali jadi begitu keluar dari gereja kita itu kan. Kan pada waktu itu kan tahun 2006 kan saya jumpa dengan RTM kan. Mendengar suara Tuhan pada waktu itu. Tapi sebelumnya kami sudah berdoa tiap hari saudara. Nah, diajar mendengar suara Tuhan. Oh itu fokus enggak, yang lain saya singkirkan semua. Karena guru kita itu dulu bertobatnya dari buku Remuknya Insan Keluarnya Roh itu kan. Saya baca buku itu dan semua buku-buku yang lain saya baca semua itu aja. Rick Joyner saya baca karena itu masih berhubungan gitu. Oke, tadinya saya nggak ngerti nggak mau memasuki dunia orang mati, tapi mau nggak mau kan harus ikut juga kan? Itu pengalaman. Ya perjalanan berikutnya. Lalu Tuhan bilang, oke, ketika harus gitu, saya harusnya mau melawan waktu itu. Tapi enggak, gitu ya. Ya sudah. Seharusnya kan saya berhak. Saya bisa ngomong kok. Tapi saudara, saya lebih memilih Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi lihat, ketika kita mengikuti ini, saudara. Lihat bagaimana Tuhan, indahnya dia. Kita nggak pernah berjumpa dengan orang-orang ini, nggak pernah berjumpa kita. Tapi kenapa seperti Tuhan itu sendiri yang mengajari kita? Itu loh yang dibilang ini, saudara. Tanpa menyadarinya, engkau menjadi dewasa. Dewasa itu, saudara, mau belajar. Dewasa itu bukan dia tidak punya kesalahan, dia punya kesalahan.
Ya, dia menyadarinya. Petrus menyadarinya. Dia mengkhianat kok, berkhianat, menyangkal. Itu jelas-jelas kok. Tapi dia berubah terus, saudara. Kita boleh melihat perjalanan hidupnya. Terlihat jelas kan. Ketika dikatakan, Paulus mengatakan dia itu munafik katanya, saudara. Oh ya udah. Tapi dia datang sama Tuhan kan. Ya, ketidakdewasaan kita, orang melihat kan. Oh, saudara melihat ketidakdewasaan saya. Memang kita semua manusia rusak kok. Tapi saudara, kita bertumbuh terus, saudara. Amin. Iya kan? Justru itu yang membuat kita itu datang sama Tuhan. Itu yang membuat kita benar-benar sujud. Itu yang membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan firman Tuhan bahkan setelah membacanya. Mengapa engkau terburu-buru? Ketika engkau mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, engkau akan dapat melakukan firman-Nya. Slow aja gitu. Tapi jangan menjadi pasif ya gitu. Karena ceritanya engkau pun mulai akan dikenali di alam roh. Tentu si jahat mulai menyadari ada orang yang berkurang dari kerajaannya. Tentu dia tidak akan dengan sebegitunya langsung dia melepaskan. Dia akan melancarkan, mengambil waktu yang tepat untuk mengalahkan engkau. Makanya engkau mesti aktif. Makanya diajarkan kita tadi, ayo perbaiki caramu makan firman Tuhan. Mulailah berdoa. Mulailah tambah waktu. Kalau ada waktu yang kosong, isilah. Ada YouTube-nya, ada radio gitu kan. Oke, mulai persekutukan gitu. Ketika engkau merasakan sesuatu, bagikan, share gitu, cerita di sini. Di komunitasmu juga cerita. Kepada anak-anakmu ceritakan. Kalau engkau mau anak-anakmu mengalami seperti yang dikatakan firman Tuhan, cerita sama mereka. Kemarin gak ingat ya firman Tuhan bilang apa? Ngomong. Jadikan firman Tuhan di atas berdaulat. Akankah seorang anak berusia 4 atau 5 tahun mengatakan bahwa dia tidak dapat menafkahi atau menghormati orang tuanya? Tentu enggak kan. Orang masih umurnya 4 atau 5 tahun gitu. Engkau harus menafkahi orang tuamu, kan enggak mungkin. Betul enggak? Kau harus menghormati. Iya. Anak 4 tahun, 5 tahun, kakinya bisa di atas kepala kita kan? Betul enggak? Iya enggak? Tapi dia enggak dia bisa dikatakan enggak menghormati orang tua enggak itu? Kan enggak kan? Engkau harus mengenali sejauh mana tingkat pertumbuhanmu saat ini. Lakukan hal yang dapat engkau lakukan dan hindari menjadi seseorang yang mengganggu pengelolaan Tuhan.
Ada hal-hal yang sudah jadi bagian Tuhan. Jangan ikut campur tangan. Harusnya segala masalah penghidupan kita diatur semuanya. Makan dan minum saja firman Tuhan. Dan jadikanlah itu sebagai prinsipmu mulai sekarang. Sementara itu jangan khawatir tentang apakah Tuhan dapat menjadi lengkap. Jangan dahulu menyelidikinya. Makan dan minum saja firman Tuhan. Ketika firman itu datang kepadamu dan Tuhan pasti akan melengkapimu. Ini janji firman Tuhan. Kita mulai kan menyadarinya kan. Kita akan mulai melihat kan. Oh, itu masih sangat jauh sekali, saudara. Tetapi dia tidak akan menunjukkan yang sangat jauh besar, enggak. Ayo, hari ini, setiap hari. Ya. Jangan dahulu menyelidikinya. Makan dan minum saja firman Tuhan. Oke. Ini kalau kita lanjut. Oke, satu lagi ya. Namun ada satu prinsip yang olehnya engkau harus makan dan minum firman-Nya. Jangan melakukannya secara membabi buta. Perlahan-lahan gitu. Dalam makan dan minum firman Tuhan, di satu sisi carilah firman yang harus engkau ketahui, yaitu yang terkait dengan penglihatan. Dan di sisi lain, carilah firman yang harus engkau tetapkan dalam kenyataan, yakni hal yang harus engkau masuki. Baik, saudara, besok pagi kita bisa perjelas lagi, saudara ya. Ya, baik, saudara, mari kita akhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu malam hari ini. Setiap perkataan-perkataan yang kami dengarkan, biarlah kami boleh mengambil yang tepat sesuai dengan tingkat pertumbuhan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Semua anak-anak kami juga bersyukur boleh mengalami persekutuan dalam firman ini. Bersyukur untuk anak kami Jelita yang Tuhan tambahkan usianya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, biar anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah bagi anak kami Jelita dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dia juga boleh merasakan kebebasan hidup yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih, kesehatan, sukacita Tuhan limpahkan bagi anak kami ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami juga mau beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik.